Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nakhussu khususan ila muassisi hadal ma'had wal jami'i masyayikhina wal masyayikhi masyayikhina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ulama anal kiram, santri digital semuanya yang saya cintai. Masih dalam mahram, pengertian mahram adalah orang yang haram dinikahi. Dalam kali ini, mahram yang haram dinikahi yang bersifat sementara. Sementara itu berarti kalau ada sesuatu hal, berarti boleh dinikahi. Lalu siapa saja mahram-mahram yang bersifat sementara atau orang-orang yang haram dinikahi sifatnya sementara? Pengertian orang yang haram dinikahi itu bukan berarti memberi pengertian bahwa kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Oh tidak, ini lain ini. Ini pembahasannya bukan pembahasan masalah membatalkan wudhu atau tidak. Tetapi ini dalam konteks pernikahan di mana orang yang masih mahram atau orang yang dalam kategori tidak boleh dinikahi meliputi siapa saja orang-orangnya, dan tidak bisa diambil pengertian orang-orang tersebut tidak membatalkan wudhu apabila bersentuhan. Siapa saja orang-orang tersebut? Satu, yaitu istri orang lain. Istri orang lain, ada orang yang sudah punya suami, kan berarti istri orang lain. Kemudian ada jejaka melamar istri orang lain tersebut, ya tidak boleh. Itu tidak boleh dinikahi, dan itu membatalkan wudhu itu karena orang lain. Ini sifatnya sementara, tidak selamanya. Maksudnya ya kalau ternyata si istri orang lain tersebut sudah diceraikan dari suaminya dan cerainya itu sudah mencapai 3 kali, berarti talak 3 kali, berarti istri orang lain tersebut sudah bisa dinikahi asal sudah mencapai iddah. Ini bukan memberikan pengertian bahwa kalau tidak dapat perawannya ya dapat jandanya. Enggak, ini lagu ya. Ini lagu, ini cuman memberikan pengertian bahwa istri orang lain itu yang masih aktif, oh berarti ada masa tenggangnya, enggak lah. Maksudnya masih menjadi istri orang lain, itu tidak boleh dinikahi. Itu yang pertama. Kemudian saudara ipar. Saudara ipar itu maksudnya bagaimana? Begini, ada cowok atau seorang namanya, taruh kata siapa ya? Namanya rojul. Namanya siapa? Rojul. Mempunyai istri namanya imro'ah. Namanya imro'ah. Kemudian imro'ah ini mempunyai saudara perempuan namanya Solihah. Maka
rojul tadi tidak boleh menikahi adiknya imro'ah yang namanya Solihah itu. Karena itu saudara ipar. Lah kalau diperbolehkan, bagaimana nanti ada anak laki-laki kemudian menikahi perempuan dua sekaligus, dan perempuan tersebut masih kakak beradik dan dalam satu kandungan? Itu tidak boleh, harus salah satu. Walaupun sama-sama cantiknya, ya pilih salah satu. Mau yang kakaknya apa mau yang adiknya? Yang kakaknya atau adiknya diberikan pada orang lain. Jangan serakah. Itu namanya saudara ipar. Itu tidak boleh dinikahi, sifatnya sementara. Kenapa? Ya karena kalau umpamanya si rojul tadi menikahi imro'ah, kemudian setelah dinikahi dapat satu anak atau bahkan belum punya anak, si imro'ah tadi mati. Mati itu berarti ya udah tidak bernyawa lagi. Loh, berarti si laki-laki tadi boleh menikahi adiknya yang Solihah tadi. Kan sifatnya sementara. Itu juga walaupun satu mahram itu tidak boleh khalwat. Tidak boleh khalwat itu apa? Ya cuman karena dia sudah menjadi istrinya si imro'ah, kemudian rojul tadi tidak boleh berdua-duaan sama Solihah adiknya. Tidak boleh ya. Ini walaupun masih satu mahram, di mana satu mahram yang sifatnya sementara. Selanjutnya wanita yang masih dalam masa iddah. Wanita yang masih dalam masa iddah ini juga haram dinikahi. Contohnya rojul tadi mempunyai istri namanya imro'ah. Kemudian rojulnya mati. Rojul tadi mati. Kemudian si imro'ah tadi kan menjadi janda. Nah, kalau sudah menjadi janda, mau dinikahi oleh orang lain itu boleh, asal sudah selesai masa iddahnya. Nah, kalau masa iddahnya belum selesai, maka tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Kalau masa iddah itu ya masa-masa penantian, masa-masa di mana perempuan tersebut tidak boleh menghias diri, harus di rumah dan lain sebagainya. Itu masa-masa iddah. Nah, kalau sudah selesai masa iddahnya, maka ya boleh dinikahi. Umpamanya kalau dalam keadaan hamil, ya berarti sudah melahirkan anaknya. Berarti kalau sudah melahirkan anaknya, masa iddahnya sudah habis. Dan seterusnya. Ada banyak syarat-syarat daripada iddah. Nah, kalau sudah masa iddahnya selesai, maka wanita atau imro'ah tadi boleh dinikahi oleh orang lain. Taruh kata namanya zakar, umpamanya semacam itu ya. Zakar boleh menikahi si imro'ah tadi. Jadi intinya di sini adalah wanita yang masih dalam masa iddah. Yang selanjutnya istri yang telah ditalak 3 kali. Jadi rojul, contohnya rojul aja biar mudah. Tidak menyinggung dengan seseorang ini karena rojul ini adalah artinya juga laki-laki. Rojul mempunyai istri namanya imro'ah. Imro'ah itu artinya perempuan. Kemudian si imro'ah tadi sudah ditalak oleh rojul 3 kali. Sudah ditalak berapa kali? 3 kali. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Berarti kan sudah menjadi orang lain ya itu. Itu tidak boleh dikumpul lagi karena sudah ditalak. Tidak boleh dinikahi lagi. Tidak boleh dinikahi lagi. Jadi si rojul tadi tidak boleh menikahi imro'ah lagi. Kecuali sudah ada laki-laki lain yang masuk. Laki-laki lain yang menikahi daripada imro'ah tersebut. Taruh contoh, setelah imro'ah ditalak oleh rojul secara 3 kali, kemudian setelah masa iddahnya selesai, kemudian imro'ah tadi disunting atau dinikahi oleh zakar. Nah, dinikahi oleh siapa? Zakar. Nah, kemudian imro'ah tadi berjalan beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa masa. Kemudian si zakar tadi menalak lagi imro'ah tadi. Imro'ah ditalak lagi 3 kali. Ditalak berapa kali? 3 kali. Nah, kalau sudah ditalak lagi oleh orang lain, baru
si rojul tadi boleh menikahinya lagi, tentunya setelah masa iddahnya selesai. Selanjutnya, menikah dalam keadaan ihram itu juga tidak diperbolehkan. Dalam keadaan ihram itu tidak boleh ada pernikahan. Selanjutnya, menikahi wanita budak. Padahal mampu menikahi wanita merdeka. Maksudnya hamba seraya ini tidak boleh dinikahi oleh wanita ataupun laki-laki yang merdeka. Karena dia mampu menikahi daripada wanita yang merdeka. Kemudian yang selanjutnya mungkin di lain kesempatan, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.